Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Mahfud MD yang umumkan mundur sebagai Menko Polhukam di Lampung Tengah. Mahfud MD mengumumkan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam di sela kampanye di Lampung Tengah. Cawapres nomor urut 03 itu mengaku akan mengundurkan diri pada Kamis besok. Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam konferensi pers di Danau Tirta Gangga, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah pada Rabu 31 Januari 2024 hari ini. Ia mengatakan pada Kamis 1 Februari 2024 adalah momentum baginya untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan agar pengunduran diri dilakukan dalam situasi yang tepat dan sudah disusun melalui pembicaraan dengan Ganjar Pranowo. Dikatakannya saat ini Presiden Jokowi sedang berada di luar kota. Ia pun akan kembali ke Jakarta pada esok hari. Mahfud MD mengatakan alasannya menunggu momentum baik untuk mengundurkan diri, sebab ia diangkat sebagai Menko Polhukam dengan kehormatan dan kepercayaan. Mahfud MD menegaskan, selama menjabat Menko Polhukam, ia selalu berusaha menjaga kepercayaan dan kehormatan tersebut. Ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik, dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis. Saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa. Dan kenapa kami sekali lagi harus bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari orang. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan. Sambangi Lampung, Yeni Wahid sampaikan alasan bergabung dengan Ganjar Mahfud.
Yeni Wahid, anak mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ikut mendampingi Mahfud MD dalam kampanye Akbar ke Lampung. Dalam orasinya, Yeni Wahid menyampaikan pesan bahwa masyarakat harus memilih sesuai dengan hati nurani. Ia turut mengajak masyarakat memilih pemimpin yang mau duduk sejajar dengan rakyat seperti yang kerap dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Yeni juga mengajak masyarakat memilih pemimpin yang netral. Sidang perdana kasus pidana Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digelar di Pengadilan Negeri di Metro Rabu 31 Januari 2024. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, jadwal sidang perdana Kepala Disperki Metro tersebut awalnya dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Akan tetapi Farida mulai memasuki ruangan sidang Garuda pada saat pukul 11:45. Farida tengah mengenakan rompi berwarna merah dan mengenakan jilbab berwarna biru muda. Terlihat juga beberapa orang yang diduga pegawai pemerintah kota Metro tengah datang dan mengenakan pakaian putih hitam di dalam ruangan persidangan Kadisperki Metro tersebut. Diketahui bahwa tim kuasa hukum Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Metro angkat bicara terkait telah dilimpahkannya kasus penggelapan jual beli rumah yang menimpa kliennya bernama Farida ke Kejaksaan Negeri Metro. Jalan lintas Liwa Krui Lampung ditutup sementara karena longsor. Polisi menutup sementara jalan lintas Liwa Lampung Barat menuju Krui pesisir barat Lampung karena terjadi longsor. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Lantas Polres Lampung Barat Polda Lampung Ibtu David Pulner. Penutupan jalan lintas tersebut hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 ke atas, sedangkan untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas. Terkait jalan alternatifnya, pengendara bisa memutar ke arah Suwoh menuju Tanggamus lalu diteruskan ke Krui, pesisir barat. Sementara untuk petugas sedang melaksanakan evakuasi dan tengah menghubungi dinas terkait untuk menggunakan alat berat. Sebagai informasi, titik longsor yang berada di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat itu sampai saat ini belum mendapatkan perbaikan permanen. Kurang lebih 1,5 tahun belum ada perbaikan permanen dari pemerintah pusat terhadap titik longsor tersebut. Saya Bribda M. Naskun dari Satuan Lantas Polres Lampung Barat izin melaporkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Dapat saya laporkan situasi terkini dari kilometer 17 Jalan Lintas Liwa Krui di tanah longsor. Untuk saat ini tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda 4 maupun roda 6 dikarenakan ada kendaraan roda 6 yang terposok di tanah longsor. Demikian yang dapat saya laporkan dari kilometer 17. Selamat pagi. Selamat pagi. Tinggalkan status duda, Babang Tampan Andika Mahesa menikah lagi di Lampung Selatan. Andika Mahesa kangen band menikah di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Rabu 31 Januari 2024. Momen hari bahagia Andika Mahesa turut dihadiri banyak kerabat dari konten kreator Lampung seperti Abang Tuan dan Mak Jie, juga politisi dari Partai Demokrat Lampung. Adapun saksi pada pernikahan Andika Mahesa yang juga sering disebut Babang Tampan itu dari Ketua DPD Partai Demokrat Edi Irawan. Andika Mahesa juga merupakan caleg DPR RI dari Partai Demokrat Lampung. Hadir juga dalam acara bahagia di Andika Mahesa tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan, yaitu Muhammad Junaidi atau yang kerap dipanggil Bung Adi tersebut. Tak lupa juga ia mengucapkan selamat kepada Andika dan istri yang menjalankan pernikahan hari ini. Ia pun berharap hubungan mereka abadi selamanya. Polda Lampung kembali ungkap sebanyak 38,19 kg sabu. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung kembali mengungkap sabu seberat 38,19 kg, di mana ada 8 pelaku yang berhasil diamankan dari ungkapan sabu puluhan kilogram tersebut. Para pelaku dan barang bukti dihadiri dalam konferensi pers di GSG Persisi Mapolda Lampung pada Rabu 31 Januari 2024 hari ini. Tampak para pelaku duduk di lantai dan dengan barang bukti dihadirkan pula di atas meja.
Diretnas Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tunangjaya dan juga Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astuti juga sudah berada di lokasi konferensi pers. Konferensi pers akan dimulai pada menunggu Kapolda Lampung, yakni Irjen Pol Helmi Santika yang akan memimpin keterangan pers hari ini. Peri pertama dengan sandi operasi Escobar, ya, bahwa pada tahun 2023 telah ditangkap 48 orang tersangka, di mana dari 46 orang tersangka, di mana dari 46 orang tersangka ini hanya 3 orang lagi yang bekas perkara TPPU-nya atas nama Bayu Parmadi masih dalam proses penelitian oleh JPU di Mabes Polri, oleh JPU di Kejagung. Untuk pada hari ini, alhamdulillah, Polda Lampung berhasil mengamankan jaringan relay pertama. Makanya jaringan ini tidak pernah berhenti, tim ini tidak akan pernah berhenti untuk terus menghalau barang-barang yang masuk yang digunakan melalui jaringan relay pertama. Adapun total aset yang sudah akan disita seperti di ekspor tahun 2003 selama tahun 2020 sampai 2023 itu jumlah sabu yang berhasil diungkap melalui jaringan relay pertama adalah 10,2 ton dengan nilai aset sebanyak 4.422.020 miliar. Ya. Dan penyitaan kali ini juga alhamdulillah oleh Polda Lampung itu sebanyak 39. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.